Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang selalu setia dan setia menemani hari-hari Anda untuk belajar matematika. Langsung saja, kali ini kita akan bahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya diketahui. Jadi yang pertama, persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya diketahui, yaitu X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya bisa ditentukan dengan yang pertama adalah X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Atau yang kedua, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan 3. Kan? Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan 3. Artinya 2 ini adalah X1, 3-nya ini adalah X2. Sehingga cara yang pertama, X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Maka X dikurangi 2 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. X kali X, X pangkat 2. Min 3, X min 2, X plus sama dengan 0. X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, dicari dulu X1 ditambah X2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. X1 kali X2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau sudah dimasukkan, yang kedua, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Perhatikan, hasilnya adalah sama. X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Selain ini, ada beberapa cara cepat jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru
yang akar-akarnya. Yang pertama, N lebihnya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah N lebihnya. Misalnya, X1 ditambah N dan X2 ditambah N. Maka persamaan kuadrat barunya adalah A. X dikurangi N pangkat 2 ditambah B kali X dikurangi N ditambah C sama dengan ini. Jika akar-akarnya N lebihnya, artinya X1 tambah N dan X2 tambah N, maka persamaan kuadrat barunya adalah A kali X kurang N pangkat 2 ditambah B kali X kurang N ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, jika akar-akarnya adalah N kurangnya, misalnya X1 kurang N dan X2 kurang N, maka persamaan kuadrat barunya adalah A. X ditambah N pangkat 2 ditambah B kali X tambah N tambah C sama dengan dikebalikan dari yang pertama. Jika ini N lebihnya, ini menjadi kurang. N kurangnya ini menjadi lebih atau tambah. Ya, contoh. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 ditambah 1 dan X2 tambah 1. Yang kedua, X1 dikurangi 1 dan X2 dikurangi 1. Perhatikan, jika N lebihnya ini menjadi min, N kurangnya ini menjadi plus. Maka yang A, X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini persamaan asalnya. Maka yang baru, X diganti dengan X min 1 pangkat 2 tambah 5 kali X min 1 ditambah 6 sama dengan diperoleh X kuadrat min 2X tambah 1 tambah 5X min 5 tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat min 2X tambah 5X plus 3X 1 dikurangi 5 min 4 tambah 6 plus 2 sama dengan. Jadi persamaan yang akar-akarnya X1 tambah 1 dan X2 tambah 1 adalah X kuadrat tambah 3X ditambah 2. Sekarang yang kedua, jika akar-akarnya adalah X1 dikurangi 1 dan X2 dikurangi 1, maka kurang menjadi tambah. Persamaan asal X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi X tambah 1 pangkat 2 5 kali X tambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Misalnya X kuadrat plus 2X plus 1
tambah 5x tambah 5 tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat tambah 2 tambah 5 7x 1 tambah 5 6 tambah 6 12 sama dengan. Inilah cara menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yang pertama n lebihnya, yang kedua adalah n kurangnya. Berikutnya yang ketiga, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan. Jadi ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0, akar-akarnya berkebalikan. Artinya x1 menjadi 1 per x1, x2 menjadi 1 per x2. Maka ini dibalik, c pindah di depan, a-nya pindah di belakang. Cx kuadrat ditambah bx ditambah a sama dengan 0. Nah, yang keempat, akar-akarnya berlawanan. Artinya, kalau tadi berbalikan, misalnya 1 per x1 dan 1 per x2. Berikutnya berlawanan, artinya x1 menjadi min x1 dan min x2. Tetap, posisinya tetap, hanya tanda yang berubah. Plus menjadi min. Yang terakhir, akar-akarnya n kali. Maka persamaan kuadrat barunya adalah a per n kuadrat x kuadrat ditambah b per n x ditambah c sama dengan 0. Artinya ini ya, n kali berarti n x1 dan n x. Contoh, persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah berkebalikan, B berlawanan, C 3x1 dan 3x2. Sekarang yang pertama, nah, akar-akarnya berkebalikan, maka A pindah di belakang, C pindah di depan. Jadi langsung saja, Cx kuadrat ditambah bx ditambah a sama dengan 0. Menjadi 6x kuadrat ditambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Ini akar-akarnya berkebalikan. Yang B, akar-akarnya adalah berlawanan. Posisinya tetap, tandanya yang berubah. Ax kuadrat min bx ditambah c sama dengan 0. Berarti menjadi x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Yang terakhir, akar-akarnya 3x1 dan 3x2. Akar-akarnya n kali, berarti yang C a per n kuadrat, berarti a per n kuadrat sama dengan 1 per n-nya berarti 3. X kuadrat ditambah b per n, b-nya berarti 5 per 3
X ditambah C-nya adalah 6 sama dengan 1/9 X kuadrat 5/3 X ditambah 6 sama dengan 0. Semua bisa dikalikan dengan 9 sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 9 bagi 3, 3 kali 5, 15 X ditambah 9 kali 6 54 sama dengan. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.